bikin nangis. Suamiku tega tinggalkan aku dan dua putriku terlantar. Beberapa tahun kemudian aku buat ia menyesal, ternyata. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Pagi itu udara kampung begitu segar, diselingi kicauan burung yang bertengger di dahan-dahan pohon jati. Aku Santi, seorang gadis yang baru saja menamatkan pendidikan SMP. Duduk di depan tungku kayu sambil mencoba menyalakan api. Asap tipis mulai mengepul menciptakan aroma khas kayu terbakar yang memenuhi dapur kecil kami. Di sudut dapur, ibu tiriku sedang berusaha menenangkan adikku, Aji, yang menangis karena lapar. Santi, tolong cepat masak nasinya ya, Aji sudah lapar. Kata ibu tiriku dengan nada terburu-buru sambil menggoyangkan tubuh kecil adikku yang masih berumur beberapa bulan. Aku hanya mengangguk dan kembali berkutat dengan tunggu. Meski hubungan kami tidak selalu mulus, aku mencoba membantu ibu tiriku sebaik mungkin. Karena kehidupan kami di kampung memang serba pas-pasan. Aku tahu beban di pundaknya tidaklah ringan, apalagi sejak adikku Fatimah mulai sering kesakitan dan membutuhkan perhatian lebih. Keluarga kami cukup besar, terdiri dari ayah, kakakku Radit, adikku Fatimah, aku, ibu tiri, adik tiriku Damar, dan sekecil Aji. Radit, kakakku, sudah bekerja di kota untuk membantu menopang ekonomi keluarga. Ia jarang pulang karena harus menghemat ongkos. Ayah yang dulunya seorang pedagang asongan di kota, kini lebih memilih bertani dan beternak kambing di kampung. Meski penghasilannya tak seberapa, ayah tampak lebih tenang menjalani hidup seperti ini. Setelah nasi selesai dimasak, aku membawa panci kecil itu ke meja makan. Ibu tiri sudah berhasil menenangkan Aji yang kini tertidur di pelukannya. Aku melihat ke arahnya, sedikit lega melihat wajahnya yang mulai rileks. Terima kasih Santi, ucapnya sambil tersenyum tipis. Aku mengangguk pelan. Hari-hari di kampung berjalan lambat setelah membantu ibu tiriku di rumah. Aku sering menghabiskan waktu di ladang membantu ayah. Ladang kecil kami penuh dengan tanaman jagung dan singkong. Hasil utama yang membantu dapur tetap ngebul. Kadang-kadang aku iri dengan teman-teman seusiaku yang bisa melanjutkan sekolah ke SMA. Tetapi aku sadar bahwa keluargaku tidak punya cukup uang untuk itu. Suatu siang ketika aku sedang mencabut rumput di ladang, ayah menghampiriku dengan wajah serius. Santi, nanti malam kita bicara ya, ada hal penting yang ingin Bapak sampaikan. Aku hanya mengangguk, rasa terima kasih mulai memenuhi pikiranku. Biasanya ayah jarang berbicara dengan nada seperti itu. Ada sesuatu yang benar-benar mendesak. Malam harinya setelah semua anggota keluarga selesai makan malam, ayah membuka pembicaraan. Ia bicara bahwa kakakku Radit mengalami kesulitan di kota. Pekerjaannya tidak cukup menghasilkan. Ia memerlukan tambahan uang untuk melunasi hutang kos. Santi, Bapak mau kamu ikut bantu. Mungkin bukan sekarang tapi dalam waktu dekat. Bapak rencana mau bicara sama Pak Darmawan, tetangga kita yang punya kenalan di kota. Barangkali kamu bisa kerja di rumahnya sebagai pembantu rumah tangga. Aku terkejut. Selama ini aku memang sadar bahwa ekonomi keluarga kami sulit. Tetapi aku tidak menyangka akan diminta bekerja di usia semuda ini. Namun aku tidak bisa menolak. Aku tahu betapa keras perjuangan kakakku demi keluarga. Dan aku ingin membantu sebisaku. Beberapa minggu kemudian aku berangkat ke kota. Pak Darmawan mengantarku ke rumah keluarga kaya yang membutuhkan seseorang pembantu. Rumah itu besar jauh berbeda dari rumah kecil kami di kampung. Aku merasa gugup saat pertama kali bertemu dengan penghuni rumah. Sepasang suami istri bernama Pak Rudi dan Bu Anita serta dua anak mereka yang masih kecil.
Hari-hariku di rumah itu dipenuhi dengan pekerjaan rumah tangga. Aku membersihkan rumah, mencuci pakaian, dan menjaga anak-anak mereka. Meski lelah, aku bersyukur karena Bu Anita dan Pak Budi memperlakukanku dengan baik. Gaji yang aku terima sebagian besar aku kirimkan ke kampung untuk membantu keluarga. Namun kehidupan di kota tidak selalu mudah. Aku sering merindukan keluarga aku, terutama Fatima yang suka bermanja padaku. Dalam surat-suratnya, ibu tiriku sering bercerita bahwa Fatima semakin sering sakit. Aku merasa bersalah karena tidak ada di sana untuk merawatnya. Suatu malam aku menerima surat dari Radit. Ia menulis bahwa ia berencana pulang kampung untuk membantu ayah. Radit merasa bersalah karena tidak bisa mengirim uang lebih banyak. Dan ia ingin mencari pekerjaan dekat rumah. Meski berat, aku mendukung keputusannya. Setidaknya ia bisa lebih dekat dengan keluarga. Waktu berlalu dan aku semakin terbiasa dengan kehidupan di kota. Aku bahkan mulai menabung sedikit demi sedikit dari gajiku. Berharap suatu hari bisa kembali ke kampung dan membuka usaha kecil-kecilan. Mungkin warung makan atau toko kelontong. Aku ingin membuat keluargaku keluar dari kemiskinan. Namun kehidupan tidak pernah benar-benar berjalan mulus. Suatu hari aku menerima kabar buruk dari kampung. Fatima, adikku yang paling kusayangi, meninggal dunia karena penyakit yang tidak bisa benar-benar kami ketahui penyebabnya. Aku merasa hancur. Perasaan bersalah terus menghantui pikiranku. Aku merasa gagal sebagai seorang kakak karena tidak ada di sisinya saat ia membutuhkan. Kabar itu membuatku memutuskan untuk pulang kampung sementara. Aku ingin berada di sisi keluargaku, meski hanya sebentar. Di kampung, suasana duka masih terasa. Ibu tiriku tampak lebih kurus dari sebelumnya. Ayah terlihat lebih tua. Kehilangan Fatima meninggalkan luka mendalam bagi kami semua. Setelah beberapa minggu di kampung, aku kembali ke kota. Kehidupan harus terus berjalan. Aku bertekad bekerja lebih keras agar bisa segera pulang dan mendukung keluargaku. Dalam perjalanan hidupku, aku belajar bahwa meski hidup penuh dengan kesulitan, cinta dan tanggung jawab kepada keluarga adalah hal yang membuatku tetap kuat. Hari itu, pagi terasa cerah. Aku duduk di meja makan, mengamati Fatima dan Damar yang tengah sarapan. Mereka terlihat begitu lahap menikmati makanan masing-masing. Ayahku seperti biasa sudah berangkat ke ladang sejak pagi buta. Ia biasanya pulang menjelang siang sambil membawa rumput untuk pakan kambing-kambingnya. Aku merasa bahagia melihat keluarga kecil kami begitu harmonis meski hidup dengan segala keterbatasan. Namun mataku menangkap sesuatu yang janggal. Makanan Damar dan Fatima tampak berbeda. Damar memiliki 2 potong tempe goreng di piringnya, sementara Fatima hanya 1. Sebuah perbedaan kecil tetapi cukup untuk membuat pikiranku dipenuhi tanda tanya. Ibu tiriku yang selalu mengatur jatah makan kami, biasanya menghitung segalanya dengan cermat agar cukup sampai siang. Kadang kami bahkan dilarang menambah makanan supaya tidak mengurangi jatah makan berikutnya. Aku berpikir dalam hati, apakah selama aku merantau Fatima selalu diperlakukan seperti ini? Rasanya ada sesuatu yang mengusik hatiku. Aku tahu Damar adalah anak kandung ibu tiriku, sementara Fatima adalah adik kandungku. Meski ibu tiriku jarang menunjukkan perlakuan yang terang-terangan berbeda, perasaan tidak enak itu muncul begitu saja. Ketika Fatima selesai makan dan bersiap pergi ke sekolah, aku memanggilnya. "Fatima, sini sebentar," bisikku. Berusaha agar ibu tiri tidak mendengar. Ia mendekat, matanya penuh dengan rasa ingin tahu. Aku menyelipkan beberapa lembar uang saku ke tangannya. "Ini buat kamu, tapi jangan bilang siapa-siapa ya," kataku sambil tersenyum kecil. Aku tahu kalau ibu tiriku tahu, ia pasti akan meminta aku memberi uang saku tambahan untuk Damar juga. Fatima mengangguk pelan dan menyelipkan uang itu ke dalam saku bajunya. Setelah Fatima berangkat sekolah, ibu tiriku keluar dari dapur. Wajahnya tampak lelah, mungkin karena sejak pagi sudah berkutat dengan pekerjaan rumah. "Santi, tolong bawa Aji keluar sebentar ya. Ibu mau cuci pakaian dulu," pintanya sambil menggendong Aji kecil.
Aku menurut. Kuambil Aji dari gendongannya dan membawanya keluar ke halaman. Dengan senyum lebar, Aji menggenggam jari-jariku dan kami berjalan-jalan di sekitar rumah. Sambil berjalan, pikiranku tak berhenti memikirkan apa yang baru saja kulihat di meja makan tadi. Perasaan aneh itu masih melekat. Dan aku mulai mempertanyakan apakah selama ini ada hal-hal yang terlewat dari pengamatanku. Kilasan masa lalu. Ketika aku merantau ke kota untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga, aku meninggalkan kampung dengan perasaan berat. Aku tahu tanggung jawab untuk membantu keluarga berada di pundakku dan kakakku Radit. Kehidupan di kota tak mudah, tetapi aku mencoba bertahan demi mengirim uang ke rumah. Aku percaya bahwa ibu tiriku akan menjaga adik-adikku dengan baik, meskipun hubungan kami kadang tidak selalu mudah. Namun surat-surat yang sesekali ku terima dari Fatimah seringkali menyeratkan hal-hal yang membuatku cemas. Ia bercerita tentang rasa rindunya padaku, tentang sekolah dan kadang tentang keinginannya untuk punya barang-barang kecil yang tak bisa ia miliki. Saat itu aku mengira itu hanya keluhan biasa seorang anak kecil. Tapi sekarang setelah melihat kejadian pagi ini, aku mulai merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekedar perbedaan jatah makanan. Setelah ibu tiriku selesai mencuci dan Aji tertidur di pangkuannya, aku memberanikan diri untuk bicara. Bu, kenapa tadi makanan Damar dan Fatimah beda? Bukannya biasanya ibu selalu bagi rata? Ibu tiriku menoleh dengan ekspresi datar. Damar anak laki-laki, dia butuh makan lebih banyak. Fatimah kan perempuan, makanya nggak seberapa. Jawabnya tanpa ragu. Aku terdiam. Alasannya terdengar masuk akal jika dilihat dari pandangan tradisional. Tapi aku tidak bisa menerimanya begitu saja. Fatimah juga anak yang sedang tumbuh, ia butuh nutrisi yang cukup. Sama seperti Damar. Apa selama ini Fatimah selalu dapat porsi lebih sedikit? Tanyaku lagi. Kali ini dengan nada yang lebih hati-hati. Ibu tiriku mengangkat bahu. Santi, kamu jangan terlalu banyak mikir, ibu sudah tahu apa yang terbaik untuk kalian semua. Aku tidak ingin memperpanjang argumen. Aku tahu jika aku terus menekan, mungkin suasana akan menjadi tegang. Aku tidak ingin itu terjadi, namun dalam hati aku bertekad untuk memperhatikan Fatimah lebih dekat selama aku di rumah. Hari-hari berikutnya aku diam-diam mengamati bagaimana ibu tiriku memperlakukan Fatimah dan Damar. Meski ia tidak terang-terangan menunjukkan perbedaan, ada banyak hal kecil yang menjadi bukti nyata. Damar sering mendapatkan perhatian lebih. Mulai dari tambahan lauk hingga pujian atas hal-hal kecil. Sementara itu Fatimah tampak lebih banyak berusaha sendiri. Baik itu dalam urusan sekolah maupun membantu pekerjaan rumah. Suatu hari, aku mencoba berbicara dengan Fatimah secara langsung. Kami duduk berdua di belakang rumah di bawah pohon mangga yang rindang. Fatimah, aku mau tanya, ibu sering beda-bedain kamu sama Damar ya? Tanyaku pelan. Fatimah menunduk tampak ragu untuk menjawab. Gak apa-apa kak, aku sudah biasa. Katanya akhirnya, suaranya nyaris tak terdengar. Hatiku terasa perih mendengar jawabannya. Fatimah adalah adikku, darah dagingku. Dan aku merasa gagal melindunginya. Aku mencoba tersenyum untuk menenangkannya. Kakak di sini sekarang, kalau ada apa-apa bilang ke kakak ya. Fatimah mengangguk, tetapi aku tahu perasaannya jauh lebih dalam dari apa yang ia ungkapkan. Aku tahu aku tidak bisa mengubah semua ini sendirian. Hubunganku dalam keluarga, terutama dengan ibu tiri, penuh dengan kompleksitas. Namun aku bertekad untuk tetap berada di sisi Fatimah, memastikan dia mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang layak. Bahkan jika itu berarti aku harus menghadapi ibu tiriku dan berbicara dari hati ke hati. Hidup memang tidak pernah mudah. Tapi di balik semua kesulitan, aku percaya bahwa setiap keluarga punya peluang untuk memperbaiki diri. Selama ada cinta dan kemauan untuk saling memahami. Sore itu aku dan Fatimah sedang duduk di halaman depan rumah sambil mengawasi Aji kecil yang asik bermain. Tawa riangnya sesekali terdengar, mencairkan penat yang menumpuk di hati. Di tengah kehangatan kecil itu, seorang perempuan dengan langkah cepat muncul di jalanan kecil menuju rumah kami. Bibiku Bu Erna.
datang bersama anaknya Dewi yang seumuran dengan Fatimah. Aku tahu kedatangan Bibi biasanya membawa dua hal, cerita panjang dan komentar yang mungkin tidak selalu nyaman didengar. "San, kamu belum berangkat merantau lagi?" tanya Bi Erna sambil menatapku dengan sorot mata penuh sindiran. Nada bicaranya membuat aku langsung tahu bahwa percakapan ini akan panjang. "Belum, Bi, mungkin lusa aku baru beli tiket ke kota," jawabku singkat, sambil menggandeng tangan Aji yang mulai bergerak ke arah pagar. "Ya baguslah, kalau kamu masih betah di rumah, kasihan adikmu itu, gak keurus. Ibu tirimu itu lebih sibuk ngurusin Aji sama Damar. Ayahmu juga cuma tahu ladang." Lanjutnya tanpa jeda. Kata-katanya langsung menusuk tetapi aku memilih diam. Fatimah yang duduk di sebelahku hanya menunduk, mungkin merasa tidak nyaman dengan arah percakapan ini. Aku mencoba menahan diri agar tidak tersinggung. Tapi Bibi terus berbicara. "Dulu Bibi sudah bilang sama ayahmu, kerja saja seperti suami Bibi. Tapi dia malah milih nikahin wanita itu dan jadi petani. Kalau begini kan, kamu Radit dan Fatimah yang jadi korban. Hidup susah, gak keurus, harusnya dia mikir lebih jauh." Aku tahu Bibi punya niat baik, tetapi caranya selalu membuatku ingin menjauh. Dulu ayah memang pernah bekerja sebagai sales seperti suami Bibi. Penghasilannya cukup besar, tapi kesehatan ayah yang memburuk membuatnya harus memilih pekerjaan yang lebih ringan, sekaligus dekat dengan keluarga. "Gak apa-apa Bi, kami cukup bahagia dengan kehidupan kami sekarang. Walau susah, kami tetap menikmatinya," jawabku mencoba mengakhiri topik itu. Tapi Bibi Erna belum selesai. "Bahagia apanya Santi, kalian ini harus kerja keras di luar kota. Sementara ibu tirimu enak-enakan makan hasil jerih payah kalian sama anak-anaknya. Bahkan uang hasil panen ayahmu dia yang pegang. Kamu pikir adikmu Fatimah merasa adil diperlakukan seperti ini? Kamu sendiri gak sadar kan?" kata Bibi lagi. Suaranya meninggi seolah ingin memastikan aku benar-benar mengerti maksudnya. Aku terdiam. Apa yang ayah katakan tidak sepenuhnya salah. Aku sudah lama merasa seperti sapi perah bagi ibu tiriku. Tetapi aku tidak pernah berani mengeluh. Ayah yang sudah memilih ibu tiriku sebagai pendamping hidupnya dan aku merasa tidak berhak mencampuri keputusan itu. "Ya bagaimana lagi Bi, kami tahu Bibi peduli. Tapi ayah sudah memilih dia. Selagi dia masih mau merawat dan melayani ayah, itu sudah lebih dari cukup buat kami," jawabku akhirnya, memilih kata-kata yang netral. Tak ingin mendengar komentar lebih lanjut. Aku berdiri dan menggandeng Fatimah serta Aji menjauh dari mereka. Tak jauh dari rumah, aku berhenti dan menatap Fatimah. Ada sesuatu yang ingin kutanyakan sejak lama, tapi aku selalu ragu. Hari ini setelah mendengar apa yang dikatakan Bibi Erna, aku merasa tidak bisa menundanya lagi. "Fatimah, apa benar kamu merasa tidak diperlakukan adil sama ibu?" tanyaku sambil menatapnya. Fatimah menundukkan kepala tak langsung menjawab. Hening beberapa saat hingga aku hampir berpikir ia tak akan menjawab. "Ibu kadang memang memperlakukan aku sedikit berbeda dari Mas Damar," jawabnya akhirnya dengan suara pelan. "Mas Damar selalu dapat makanan yang lebih banyak, uang jajan lebih banyak juga. Pekerjaan rumah hampir semuanya aku yang disuruh. Mas Damar jarang sekali diminta bantu." Mendengar itu aku merasa hatiku teriris. Aku tahu adikku kuat, tetapi mendengar pengakuannya membuatku langsung marah dan sedih sekaligus. "Kalau kamu tidak betah tinggal di sini, kamu bisa ikut kakak ke kota. Kamu bisa sekolah di sana, biar kakak yang urus semuanya. Kamu gak perlu bertahan di sini kalau kamu merasa tertekan." Fatimah menggeleng cepat. "Enggak Mbak, aku takut kalau aku pergi ibu tidak peduli lagi sama ayah. Aku malah takut nanti ayah yang menderita. Ayah jadi pesuruh di rumah, bersihin ini dan itu sendirian." Suaranya terdengar tegas, tapi aku bisa merasakan beban di balik kata-katanya. Aku terdiam memandangi wajahnya yang mulai matang meski masih begitu muda. Fatimah bukan lagi gadis kecil yang manja seperti dulu. Ia sudah tumbuh menjadi seseorang yang lebih dewasa dari usianya. Dan kepeduliannya pada ayah membuatku terharu. Aku tersenyum sambil menyeka sudut mataku yang tiba-tiba basah. "Kamu anak yang kuat Fatimah, kakak bangga sama kamu. Tapi kakak janji setelah kamu lulus sekolah nanti,
Kakak akan ajak kamu ke kota, kamu harus lanjut SMA. Harus punya ijazah supaya bisa bekerja lebih baik dari kakak sekarang. Kataku sambil mengusap rambutnya. Fatimah tersenyum kecil. Makasih mbak, aku janji akan sekolah dengan rajin. Dalam perjalanan pulang aku terus memikirkan kata-kata Fatimah. Betapa ia memprioritaskan kebahagiaan ayah di atas dirinya sendiri. Aku merasa aku harus melakukan sesuatu untuk membantunya. Bukan hanya sebagai kakak, tapi juga sebagai seseorang yang mengerti betapa beratnya hidup dalam situasi seperti ini. Hari mulai gelap. Ketika kami sampai di rumah, Aji yang tertidur di gendonganku kugendong masuk ke kamar ibu tiri. Fatimah langsung menuju dapur, membantu ibu tiriku menyiapkan makan malam. Aku berdiri di pintu dapur mengamati mereka dari kejauhan. Ibu tiriku tampak sibuk mengatur segalanya sementara Fatimah melakukan pekerjaan yang lebih berat, seperti mencuci piring dan menyiapkan nasi. Mungkin benar kata Bierna, aku tidak bisa sepenuhnya menyalahkan ibu tiriku, tapi aku juga tidak bisa mengabaikan apa yang dialami Fatimah. Aku berjanji dalam hati suatu hari aku akan memastikan Fatimah mendapatkan kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih adil dan kesempatan untuk meraih masa depan yang cerah. Keputusan untuk kembali merantau bukanlah hal yang mudah, tetapi situasi di rumah memaksaku untuk melakukannya. Tempat kerja lamaku tidak lagi menerima kehadiranku sebagai pembantu. Alasannya tidak pernah dijelaskan. Aku tidak punya waktu untuk mempertanyakannya. Aku hanya tahu bahwa aku harus segera menemukan pekerjaan baru. Pertama, karena aku ingin membantu biaya sekolah adikku, Fatimah. Perjalanan dimulai pada suatu malam yang dingin. Aku berpamitan kepada ayah, ibu tiri, dan Fatimah dengan berat hati. Adikku hanya bisa menatapku dengan mata yang berkaca-kaca. Tapi aku menenangkan hatinya dengan janji bahwa aku akan segera kembali membawa kabar baik. Malam itu bus yang kutumpangi melaju melewati jalan raya sepi sementara pikiranku dipenuhi berbagai rencana. Setelah hampir 7 jam perjalanan, aku tiba di kota saat fajar menyingsing. Temanku Widya sudah menungguku di terminal dengan senyumnya yang cerah. Kamu udah sarapan, Ratih? Tanyanya begitu aku turun dari bus. Belum, Wid, jawabku singkat. Lelah bercampur tenang melihat wajah yang aku kenal. Ya sudah, ayo kita sarapan bubur dulu. Nanti kamu bisa istirahat di kontrakanku. Ajaknya sambil menggandeng tanganku. Kami duduk di sebuah warung bubur ayam dekat terminal. Aroma bubur yang hangat sedikit mengusir rasa lelahku. Kamu serius lagi cari kerja, Rat? Tanya Widya sambil menyuap bubur ke mulutnya. Iya, Wid, pekerjaan yang dulu sudah gak butuh pembantu lagi. Jadi aku harus cari kerjaan lain. Kamu ada kenalan majikan atau info kerjaan? Tanyaku penuh harap. Widya mengangguk pelan, lalu berkata, kalau kerja jadi pembantu aku gak punya info, Rat. Tapi kalau mau kerja yang lain, kamu boleh ikut aku. Kerja yang lain? Maksud kamu apa, Wid? Sekarang kamu kerja apa? Tanyaku dengan dahi berkerut. Aku kerja di tempat karaoke, Rat. Uangnya lumayan, kadang aku dapat tip dan pelanggan buat tambahan. Kerjanya cuma antar minum, makanan, atau kadang-kadang nemenin pelanggan kalau mereka minta. Jelasnya santai. Perkataannya membuatku waspada, meski aku dari kampung aku tidak bodoh soal pekerjaan seperti itu. Ada sesuatu yang terasa salah. Aku tidak ingin terburu-buru memutuskan. Kalau gitu, aku pikir-pikir dulu ya, Wid. Jawabku mencoba menahan diri. Gak apa-apa, Ratih. Kalau kamu mau, aku yang daftarin kamu nanti. Katanya sambil tersenyum. 4 hari berlalu, selama itu aku menumpang di kontrakan Widya sambil terus mencari pekerjaan yang lebih pantas. Aku bertanya kepada beberapa teman yang dulu pernah ku kenal. Tetapi tak satupun dari mereka punya info kerjaan. Situasi ini membuatku semakin terdesak. Akhirnya, aku memutuskan untuk menemui kakakku, Mas Radit, di tempat kerjanya. Ia bekerja sebagai supir pribadi di sebuah rumah besar di pinggir kota. Ketika aku tiba, ia sedang mencuci mobil majikannya. Mas, aku butuh kerjaan. Mas Radit menatapku dengan mata penuh simpati, tetapi jawabannya membuatku lemas. Di sini nggak ada lowongan, Rati.
Kalau ada, Mas pasti langsung kasih tahu kamu. Aku tahu kakakku bukan orang yang suka bertele-tele, tapi situasi ini benar-benar membuatku putus asa. Mas, aku gak tahu harus gimana lagi. Aku bahkan mikir untuk kerja di tempat karaoke sama Widya. Perkataanku membuatnya berhenti mengelap mobil. Wajahnya langsung berubah tegang. Apa? Tempat karaoke? Kamu tahu tempat seperti itu gak baik kan? Suaranya meninggi. Mas, aku gak punya pilihan lain. Uang dari Mas dan hasil panen ayah gak cukup. Fatima butuh uang sekolah, kita gak bisa terus kayak gini. Jawabku mencoba menjelaskan. Kamu gak tahu kan resiko kerja di tempat seperti itu? Lingkungannya buruk, Rati. Banyak hal yang bisa merusak kamu. Mas gak mau kamu terjerumus ke sana. Katanya dengan nada penuh kekhawatiran. Perdebatan kami semakin sengit. Aku mengerti kekhawatirannya, tapi aku merasa tidak punya pilihan. Kebutuhan keluarga di kampung terus menghantuiku. Akhirnya setelah adu argumen yang panjang, Mas Radit menyerah. Baiklah Rati, kalau itu memang pilihanmu, Mas gak akan melarang. Tapi kamu harus janji satu hal. Berhati-hatilah, jangan sampai kamu kehilangan diri kamu di sana. Katanya dengan nada berat. Aku mengangguk pelan. Makasih Mas, aku janji akan hati-hati. Dengan bantuan Widya, aku mendaftar ke tempat karaoke tempat ia bekerja. Tempat itu tidak sebesar yang kubayangkan, tetapi suasananya cukup ramai, terutama di malam hari. Tugas utamaku adalah mengantar makanan dan minuman ke ruangan pelanggan. Widya membantuku beradaptasi, mengajari cara melayani pelanggan dengan ramah tapi tetap menjaga jarak. Namun tidak semua berjalan semulus itu. Ada pelanggan yang mencoba bersikap kurang sopan dan aku harus belajar menolak dengan tegas tanpa membuat keributan. Meski sulit, aku terus mengingat janji kepada Mas Radit untuk berhati-hati. Uang yang kudapat memang jauh lebih besar dibandingkan pekerjaan lamaku sebagai pembantu. Aku bahkan bisa menyisihkan sebagian untuk dikirim ke kampung Fatimah. Mulai sering mengirim surat. Menceritakan bagaimana ia bisa membeli buku-buku baru dengan uang yang kukirimkan. Membaca suratnya membuatku merasa sedikit lega. Tetapi juga memunculkan rasa bersalah. Aku tahu pekerjaan ini bukan hal yang ingin kubanggakan, tetapi aku melakukannya demi mereka. Seiring berjalannya waktu, aku mulai melihat sisi gelap tempat kerjaku. Ada teman-teman yang terjerumus ke dalam hal-hal yang lebih buruk. Alkohol, hutang, bahkan godaan dari pelanggan kaya yang menawarkan uang besar untuk hal-hal yang tidak pantas. Aku berusaha menjaga diriku tetap lurus, tetapi tekanan semakin besar. Suatu malam, seseorang pelanggan mencoba memaksaku untuk duduk lebih lama di ruangan mereka. Aku menolak dengan sopan, tapi mereka tidak menerima penolakan itu. Untungnya Widya datang dan membantuku keluar dari situasi tersebut. Rati, aku tahu kamu kuat, tapi hati-hati ya. Di tempat ini kamu harus selalu waspada. Katanya setelah kejadian itu. Aku mengangguk, menyadari bahwa peringatan Widya benar adanya. Tempat ini tidak hanya tentang uang, tetapi juga tentang bertahan dalam lingkungan yang penuh resiko. Meski berat aku bertahan, setiap kali aku merasa ingin menyerah, aku mengingat Fatimah dan ayah di kampung. Aku bekerja keras agar suatu hari nanti aku bisa membawa Fatimah ke kota, memberinya kesempatan untuk melanjutkan sekolah dan meraih kehidupan yang lebih baik. Suatu malam aku duduk di kontrakan Widya sambil menatap surat dari Fatimah. Isinya penuh dengan rasa syukur dan cerita tentang harinya di sekolah. Ia bahkan menulis bahwa ia mulai bermimpi untuk menjadi seorang guru. Membaca itu aku merasa perjuanganku tak sia-sia. Aku tahu jalan ini masih panjang dan penuh liku. Tetapi aku tidak akan menyerah. Demi Fatimah, demi keluargaku, aku akan terus melangkah. Sekuat yang aku bisa. Sudah 2 bulan aku bekerja di tempat karaoke itu. Awalnya aku merasa berat menerima pekerjaan ini. Penuh dengan keraguan dan rasa takut. Tapi hidup tidak memberi banyak pilihan. Lambat laun aku mulai menyesuaikan diri. Mental yang dulu pemalu dan penakut kini mulai berubah. Aku belajar untuk berani berbicara, berani menolak dan berani membela diri saat diperlukan. Namun bekerja di tempat seperti ini tentu tidak lepas dari tantangan. Suatu malam aku mendapat pengalaman yang cukup menjengkelkan saat mengantar 2 gelas minuman dan makanan ringan ke sebuah ruangan.
Salah satu pelanggan, seorang bapak-bapak dengan penampilan rapi tetapi sikap yang tidak mencerminkan kerapian itu, mencoba menyentuh tanganku. "Jangan pegang-pegang, Pak. Saya bukan barang dagangan," ucapku tegas sambil menarik tanganku. Dengan senyum yang terkesan genit, bapak itu menanggapi. "Galak amat, Neng. Sini, duduk temenin saya. Nanti saya kasih uang buat tip kamu jajan." Aku meliriknya dengan tajam. Biasanya aku akan memilih menghindar. Tapi kali ini aku merasa perlu memberinya pelajaran. "Berapa, Pak?" "Kalau 2 juta saya mau," jawabku dengan nada serius. Dia tertawa lebar. Terlihat sedikit terkejut dengan jawabanku. "Mahal amat, Neng. 2 juta mah bisa buat bayar karaokean lagi," balasnya. Aku mendekatkan nampan ke mejanya lalu berkata dingin. "Kalau gitu gak usah ngajak duduk bareng, Pak. Silakan nikmati pesanannya." Tanpa menunggu jawaban, aku segera keluar dari ruangan itu. Di balik sikap tegasku, aku merasa sedikit gugup. Namun aku tahu bahwa di tempat seperti ini aku harus pandai menjaga harga diriku. Meskipun ada pelanggan seperti bapak itu, tidak semua orang di tempat ini bersikap tidak sopan. Aku selalu berusaha memperlakukan pelanggan yang baik dengan ramah. Bagiku, mereka yang menghargai pekerjaanku pantas mendapatkan perlakuan yang sama. Suatu malam, aku mendapat giliran melayani sekelompok pemuda. Mereka terlihat santai, berbicara dengan nada bersahabat. Saat memasuki ruangan mereka, mataku tertarik pada salah satu pemuda. Ia tinggi, berbadan tegap, dengan kulit sawo matang dan rambut sedikit ikal. Senyumnya manis dan hangat, berbeda dari pelanggan lainnya yang biasanya penuh dengan basa-basi kosong. Aku memperhatikan dari caranya berbicara, ia tampak seperti pemuda yang baik, tidak ada nada merendahkan dalam kata-katanya. Entah mengapa hatiku berdegup kencang setiap kali ia tersenyum. "Malam, Mbak, kami pesan minuman biasa sama cemilan ya," katanya dengan nada sopan. Aku mengangguk sambil mencatat pesanan mereka. "Baik Mas, tunggu sebentar." Aku segera kembali ke dapur untuk mengambil pesanan mereka. Saat membawa nampan berisi minuman dan cemilan ke ruangan itu, aku merasa gugup. Hatiku belum tenang sejak pertama kali melihat pemuda tersebut. Ketika aku meletakkan pesanan mereka di meja, pemuda itu tersenyum dan mengucapkan terima kasih. "Makasih Mbak, namanya siapa kalau boleh tahu?" tanyanya. Aku sedikit ragu, tapi akhirnya menjawab, "Ratih." "Ratih, nama yang bagus. Saya Fajar." Senyumnya membuatku semakin gugup. Aku jarang menemukan pelanggan seperti ini, yang tidak hanya sopan tetapi juga terlihat tulus. Biasanya percakapan seperti ini akan berakhir di sana. Tapi entah mengapa aku merasa nyaman melanjutkannya. "Mas sering datang ke sini?" tanyaku. "Jarang sih, biasanya cuma kalau ada teman yang ngajak," jawabnya sambil menoleh ke arah teman-temannya yang sedang bercanda. "Tapi saya lebih suka tempat yang tenang," jawabnya membuatku sedikit heran. "Kalau suka yang tenang kenapa datang ke karaoke?" tanyaku sambil tersenyum kecil. Ia tertawa pelan. "Kadang-kadang kita ikut teman saja. Lagi pula malam ini lumayan menyenangkan karena ada yang melayani dengan ramah seperti Mbak." Aku tidak tahu harus merespon apa. Pujian kecil itu membuatku merasa dihargai. Sesuatu yang jarang kurasakan di tempat ini. Aku segera berpamitan untuk melanjutkan pekerjaan. Tetapi sepanjang perjalanan itu, pikiranku terus berputar, memutar ulang percakapan dengan Fajar. Sejak malam itu aku sering berharap Fajar akan datang lagi. Rasanya bodoh, tetapi aku tidak bisa menghindari perasaan ini. Di tempat kerja yang penuh dengan tekanan, kehadiran seseorang seperti Fajar memberikan secercah harapan bahwa masih ada kebaikan di dunia ini. Beberapa hari kemudian dia benar-benar datang lagi. Kali ini ia datang sendiri. Saat aku menghampirinya untuk mencatat pesanan, ia menyapa aku dengan senyum yang sama hangatnya. "Lagi kerja Mbak?" tanyanya, membuatku terkejut karena dia masih ingat namaku. "Iya Mas Fajar," jawabku sambil tersenyum. "Mas sendirian?" "Iya, lagi pengen santai aja," katanya. Aku merasa ada sesuatu yang berbeda malam itu. Fajar tidak terlihat seperti pelanggan lain yang datang hanya untuk bersenang-senang. Ia lebih banyak duduk diam menikmati minuman dan makanan yang dipesannya.
Sesekali ia tersenyum padaku saat aku lewat di depan ruangannya. Di tengah kesibukannya, aku menyadari bahwa percakapan singkat kami membuat malam itu terasa lebih ringan. Aku merasa ada sesuatu yang istimewa dalam kehadiran Fajar, meskipun aku tahu ini semua mungkin hanya perasaanku saja. Saat pekerjaanku selesai malam itu, aku melihat Fajar keluar dari ruangannya. Ia berjalan mendekat dan memberiku selembar uang tip yang cukup besar. Ini buat Mbak Ratih, makasih ya sudah melayani dengan baik. Aku mencoba menolak. Mas, ini terlalu banyak, saya nggak bisa nerima. Tolong terima, anggap aja sebagai tanda terima kasih, katanya dengan nada tulus. Akhirnya aku menerimanya. Fajar tersenyum lagi sebelum pergi. Malam itu aku pulang dengan perasaan yang campur aduk. Di tempat yang penuh dengan tekanan dan rintangan ini, kehadiran seseorang seperti Fajar adalah pengingat bahwa kebaikan bisa ditemukan di mana saja. Bahkan di tempat yang paling tidak terduga. Namun aku tahu, aku tidak boleh terlalu larut dalam perasaan ini. Hidup di kota masih penuh tantangan. Aku harus tetap fokus pada tujuan utamaku, membantu keluarga di kampung dan memastikan Fatima bisa sekolah dengan layak. Malam itu dingin menusuk. Jam menunjuk pukul 2 pagi. Aku dan Widya baru saja selesai bekerja di tempat karaoke. Badanku terasa lelah. Mataku mulai berat. Seharian bekerja tanpa henti benar-benar menguras tenaga. Kami berjalan pelan menuju parkiran, berniat segera kembali ke kontrakan dan mengistirahatkan tubuh yang kelelahan. Ketika hendak membuka gerbang parkiran, tiba-tiba terdengar suara seseorang memanggil namaku. Aku dan Widya sontak menoleh. Dari arah parkiran, seseorang pria bertubuh tinggi tegap berjalan mendekat. Wajahnya langsung kukenal. Fajar. Pelanggan yang beberapa kali datang ke tempat karaoke. Jantungku mendadak berdegup lebih cepat, padahal aku tidak melakukan apa-apa. Santi, kamu mau pulang ya? Tanyanya. Senyumnya terlihat ramah seperti biasa. Iya nih Fajar, aku pulang sama Widya. Ada apa ya? Tumben banget kamu ada di sini jam segini? Tanya aku, penasaran. Dia tersenyum kecil. Gak apa-apa kok. Gimana kalau kita makan dulu sebelum pulang? Aku tahu ada nasi goreng enak yang masih buka jam segini. Jujur saja aku memang sedikit lapar. Terakhir makan tadi pukul 8 malam. Sekarang perutku mulai keroncongan. Tapi aku ragu untuk menerima ajakannya. Apalagi harus pergi hanya berdua. Aku pulang duluan aja deh San, aku gak ikut, kalian pergi aja berdua. Selalu dia tiba-tiba, nadanya terdengar seperti memberi kode agar aku menerima ajakan Fajar. Ah, janganlah Wid, kamu ikut aja, nanti aku pulang gimana? Tanyaku sambil memegang tangannya, aku berharap ia mengerti rasa canggung yang aku rasakan. Tenang aja, nanti aku yang antar. Kata Fajar dengan nada meyakinkan. Akhirnya aku tak punya pilihan lain selain mengangguk. Aku sedikit bingung tapi ajakan Fajar terlalu sopan untuk kutolak. Kami pun berangkat menggunakan motornya meninggalkan Widya yang tersenyum penuh arti. Setelah beberapa menit perjalanan, kami sampai di warung nasi goreng kecil di pinggir jalan. Tempatnya sederhana, tapi aroma nasi goreng yang sedang dimasak membuat perutku makin lapar. Kami memesan masing-masing satu porsi nasi goreng dan segelas teh hangat. Kenapa kamu ngajak aku makan jam segini? Tumben banget. Tanyaku mencoba menghilangkan kecanggungan. Dia tersenyum kecil sambil mengaduk tehnya. Gak apa-apa, emangnya kenapa? Aku cuma kepikiran aja. Kamu kan sibuk terus, pagi istirahat, malam kerja. Kadang kalau libur malah pulang kampung. Susah banget ngobrol lama sama kamu. Aku terdiam. Baru kali ini ada seseorang yang memperhatikan jadwal hidupku dengan sedetail itu. Rasanya aneh tapi juga menyenangkan. Hatiku berdegup lebih cepat dari biasanya. Sesuatu yang jarang terjadi. Sambil menunggu pesanan kami datang, Fajar tiba-tiba bertanya. Santi, kamu udah punya pacar? Pertanyaannya membuatku terkejut. Kantuk dan lelah yang sejak tadi kurasakan mendadak menghilang. Aku menatapnya dengan bingung. Belum, emangnya kenapa? Tanyaku sedikit terbata-bata. Dia tersenyum tipis selalu berkata santai.
Gak apa-apa, aku cuma nanya aja. Takutnya ada yang marah kalau aku deketin kamu. Kami terdiam sejenak, suasana tiba-tiba menjadi kaku. Aku berusaha mencari topik baru untuk mengalihkan suasana. Tetapi Fajar lebih dulu memecah keheningan. Kamu mau gak jadi pacarku? Tanya mendadak, membuatku semakin bingung. Sebelum aku sempat menjawab, pesanan kami datang. Pertanyaan itu pun menggantung di udara tanpa jawaban. Aku yang sudah bingung dari tadi memilih fokus pada nasi goreng di depanku. Kami menyantap makanan kami dalam diam. Masing-masing sibuk dengan pikiran sendiri. Setelah selesai makan, Fajar mengantarku pulang. Motor yang ia kendarai melaju pelan, menyusuri jalan-jalan yang mulai lengang. Sesampainya di depan gang menuju kontrakanku, aku turun dari motor dan mengucapkan terima kasih. Makasih ya atas traktiran dan sudah beri aku tumpangan, kataku dengan nada tulus. Dia tersenyum, sama-sama Santi. Tapi kamu belum jawab pertanyaanku. Aku pura-pura lupa, pertanyaan yang mana? Tanyaku dengan nada bingung yang dibuat-buat. Dia menghela nafas pendek. Kamu mau gak jadi pacarku? Tanyanya sekali lagi, lebih serius. Pertanyaan itu membuatku semakin bingung. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Fajar memang terlihat baik, sopan, dan perhatian. Tapi aku masih belum yakin, apalagi dengan pekerjaanku yang sekarang. Aku gak tahu Fajar, aku masih bingung. Beri aku waktu untuk berpikir ya, jawabku akhirnya. Fajar mengangguk pelan. Oke, aku tunggu jawabannya, jangan terlalu lama ya. Kami pun berpisah, aku berjalan masuk ke gang menuju kontrakan sementara Fajar menunggu di depan. Sampai aku benar-benar masuk. Setibanya di kamar aku merebahkan tubuhku yang lelah di kasur tipis. Tapi entah kenapa mataku tidak bisa terpejam. Perasaanku campur aduk, aku memikirkan Fajar, caranya tersenyum dan pertanyaannya yang tiba-tiba tadi. Meskipun lelah, aku masih senyum-senyum sendiri, mengingat momen-momen bersama Fajar malam ini. Di satu sisi aku merasa tersanjung dengan perhatiannya, tapi di sisi lain aku ragu apakah aku pantas menerima seseorang seperti dia. Hidupku tidak mudah dan pekerjaanku saat ini bukanlah sesuatu yang bisa dibanggakan. Aku terus memikirkan semua itu hingga subuh tiba. Hari itu aku tahu bahwa hidupku baru saja memasuki babak yang berbeda. Babak yang mungkin membawa lebih banyak kebahagiaan atau justru tantangan baru yang harus kuhadapi. Sudah hampir seminggu sejak Fajar menyatakan perasaannya pada aku. Aku belum memberinya jawaban. Setiap kali aku mencoba memikirkannya, aku merasa terbebani oleh kenyataan hidupku yang tidak seberapa. Bukan hanya soal pekerjaan, tetapi juga tanggung jawabku terhadap keluarga, terutama Fatimah. Malam itu, suasana tempat karaoke lebih ramai dari biasanya. Malam minggu selalu mendatangkan banyak pengunjung, baik pria tua, muda, maupun wanita penghibur yang menemani mereka. Aku sibuk menyiapkan pesanan minuman dan makanan ringan. Sebagai pekerjaan di sini, aku sudah terbiasa dengan hiruk-pikuk malam seperti ini. Namun ada saat-saat tertentu ketika aku merasa tidak nyaman dengan lingkungan ini seperti malam itu. Ketika aku sedang menuangkan minuman ke dalam gelas, seorang bapak berbadan gemuk mendekatiku. Ia berjalan dengan langkah penuh percaya diri, merangkul seorang wanita cantik di sampingnya yang sepertinya seorang penghibur. Dari penampilannya aku menduga ia seorang mandor atau bos karena ia terlihat membawa banyak uang. Sudah jadi belum minuman saya? Tanyanya dengan nada yang terkesan mendesak. Sebentar Pak, sedang saya siapkan. Bapak itu tertawa kecil lalu menatapku dari ujung kepala hingga kaki. Wah, cantik juga kamu Neng. Bolehlah, nanti ikut senang-senang sama kami, katanya sambil tertawa. Wanita di sampingnya ikut menimpali. Oh boleh Om, sekalian aja ajak dia, siapa tahu makin rame, makin asik kita main bertiga. Aku terus senyum kecil, berusaha menahan rasa tidak nyaman. Maaf Pak, saya sedang bekerja. Jawabku singkat berharap mereka segera pergi. Namun bapak itu justru semakin mendesak. Gak apa-apa Neng, nanti Om bayar kamu setara gaji 1 bulan di sini, temani Om malam ini ya. Dadaku berdegup kencang. Aku tahu ini bukan tawaran yang main-main. Aku mulai merasa takut. Widya sedang sibuk mengantar pesanan lain. Aku sendirian menghadapi situasi ini.
Aku mencoba bersikap tegas, tapi mereka tampak tidak peduli. Tiba-tiba sebuah suara tenang memecahkan keheningan. "Permisi Om, ini pacar saya. Malam ini dia akan nemenin saya. Maaf ya Om," kata Fajar muncul entah dari mana. Bapak itu menatap Fajar sebentar lalu tersenyum kecil. "Oh, sudah dipesan ya? Ya sudah, antar saja minuman saya Neng," katanya sambil melangkah pergi bersama wanita di sampingnya. Aku menghela nafas panjang, merasa sangat lega. "Makasih Fajar, aku gak tahu harus gimana kalau kamu gak ada," kataku mencoba menenangkan diriku sendiri. "Gak apa-apa San, aku cuma kebetulan lewat sekalian jalan-jalan. Aku juga mau. Kita ngobrolnya nanti aja Fajar setelah aku selesai kerja." Potongku tidak ingin memperpanjang percakapan saat itu. Fajar tersenyum kecil. "Baiklah, aku tunggu." Setelah selesai bekerja, aku menemui Fajar yang setia menungguku di luar, seperti tempo hari. Kami pergi ke warung nasi goreng langganan untuk makan bersama. Di sepanjang perjalanan, aku mencoba merapikan pikiranku. Ada begitu banyak hal yang ingin kubicarakan dengannya, tetapi aku tidak tahu harus mulai dari mana. Kami duduk di meja yang sama seperti sebelumnya. Fajar memesan nasi goreng dan teh hangat, begitupun aku. Ketika makanan kami tiba, Fajar membuka percakapan. "Jadi gimana San soal yang kemarin?" Aku pura-pura tidak mengerti. "Soal yang mana Fajar?" "Soal apakah kamu mau jadi pacarku?" katanya langsung tanpa basa-basi. Aku menghela nafas panjang. Aku tahu ini adalah saatnya untuk memberikan jawaban. Bukan aku menolak Fajar, tapi aku gak mau terlalu lama pacaran. Karena kalau aku menemukan deban hati, aku pengen segera nikah. Fajar terlihat merenung, ia menatapku dengan pandangan yang sulit ditebak. "Kalau itu yang kamu inginkan, aku bisa mengerti. Tapi aku juga paham kalau kamu masih punya tanggung jawab terhadap adikmu. Jadi bagaimana kalau kita coba dulu? Kita pacaran dan aku akan setia menunggu sampai kamu siap menikah." Aku menatapnya mencoba membaca kejujuran di matanya. Aku gak mau dikekang Fajar, aku mau kita santai dan dekat dulu. Aku mau kita benar-benar yakin sebelum melanjutkan hubungan ini ke jenjang yang lebih serius. Fajar tersenyum. "Iya, aku setuju. Kita jalani aja dulu, gak perlu buru-buru." Perkataannya membuatku merasa lega. Aku tersenyum kecil lalu melanjutkan makan. Malam itu aku merasa sedikit lebih ringan. Sejak malam itu aku dan Fajar semakin dekat. Dia sering datang ke tempat karaoke. Bukan sebagai pelanggan, tetapi hanya untuk memastikan aku baik-baik saja. Kadang-kadang kami pergi makan bersama setelah aku selesai bekerja. Kehadirannya memberi warna baru dengan hidupku yang penuh tekanan. Namun aku tetap waspada. Aku tahu hidupku tidak mudah dan aku tidak ingin menyakiti perasaan Fajar jika aku tidak bisa memberinya komitmen penuh. Tapi semakin aku mengenalnya, semakin aku merasa bahwa dia adalah seorang pria yang bisa diandalkan. Fajar tidak pernah memaksa aku untuk berubah atau meninggalkan pekerjaanku. Sebaliknya, dia mendukungku untuk tetap kuat demi keluargaku. Dia tahu betapa besar cintaku pada Fatima dan keluarga di kampung. Dan dia menghormati itu meskipun pekerjaanku masih penuh tantangan. Kehadiran Fajar membuat segalanya terasa lebih ringan. Dia adalah pengingat bahwa meskipun hidup penuh dengan kesulitan, selalu ada harapan dan kebahagiaan yang menunggu di ujung jalan. Hubungan kami berjalan pelan, tetapi penuh dengan kejujuran. Aku belajar untuk menerima perasaan baru ini, sementara tetap fokus pada tujuanku memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluargaku. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasa bahwa masa depan tidak lagi terlihat suram. Santi masih dengan dunia barunya. Merasakan cinta bersama Fajar. Perjuangannya masih berlanjut menghidupi Fatimah dan keluarganya beserta ibu tirinya yang kerap tak adil dengan adik perempuannya itu. Bagaimanakah kisah Santi ke depannya? Akankah bahagia atau justru berujung penderitaan?